Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kegiatan ini, kami dari kelompok Nawasena akan melakukan debat toleransi dalam kebinekaan dengan misi kebijakan wajib hijab di sekolah merusak nilai-nilai toleransi. Debat ini terdiri dari dua tim, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dimulai dari saya sendiri, yaitu Isi Idola Bersemiring sebagai moderator. Kemudian di tim afirmasi ada Arya, Arif, Farah, dan Abdul. Di tim oposisi ada Nurul, Muhammad Hasbi, Rahma, dan Lisa. Selama 2 dekade terakhir, banyak aturan dari sekolah yang mewajibkan untuk menggunakan jilbab atau hijab dilengkapi kemeja lengan panjang dan gaun. Jadi bagaimana seharusnya kita menyikapi kasus tersebut? Saya berikan kesempatan kepada tim afirmasi pertama untuk berdiskusi. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin menyampaikan argumen saya. Menurut saya, pemaksaan atau wajib hijab di sekolah adalah tidak mencerminkan toleransi antar umat beragama. Karena Indonesia sendiri terdapat banyak sekali suku, ras, golongan maupun agama. Dan karena hijab ini identik dengan satu agama atau golongan saja, sehingga dapat menimbulkan kebencian kepada pihak atau agama tertentu, dan hal ini akan menyebabkan intoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Terima kasih kepada tim afirmasi pertama. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim oposisi 1 untuk menanggapi pernyataan tim afirmasi. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya perwakilan oposisi 1 menanggapi pernyataan tim afirmasi, yang dimana peraturan mengenai kebijakan hijab di sekolah itu sesuai dengan adat ketimuran, dan dimana kebijakan ini bersifat menutup aurat bagi seorang wanita. Bukan hanya itu, hijab juga sudah menjadi identitas bangsa. Tampak kebijakan tersebut kemungkinan banyak siswa, khususnya perempuan, akan memakai pakaian yang tidak sopan. Maka dari itu, menurut kami, wajib hijab di sekolah sama sekali tidak merusak nilai toleransi, karena hijab sendiri sudah sesuai dengan adat timur. Terima kasih. Terima kasih kepada tim oposisi 1. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim afirmasi 2 untuk menanggapi pernyataan tim oposisi 1. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Saya akan menanggapi pernyataan dari tim oposisi Nurul Faisal Rangkuti. Anda tadi mengatakan bahwa wajib hijab merupakan budaya timur. Memang betul bahwa hijab itu dapat digunakan. Tetapi ketika kita melihat kultur atau kebudayaan yang ada di Indonesia, maka wajib hijab ini tidak sesuai dengan beberapa ajaran agama di Indonesia. Oleh karena itu, misalnya kan kita dapat digunakan atau sekolah dapat menetapkan pakaian-pakaian yang lain untuk dapat menutup aurat, jika itu akan menjadi sebuah kemungkinan. Tetapi ketika hijab diwajibkan, maka kemungkinan akan bertolak belakang dengan beberapa ajaran agama yang ada di Indonesia, menentukan peraturan dan juga mengganti pakaian-pakaian yang dapat menggantikan hijab tersebut supaya terjalin kerukunan antar umat beragama di Indonesia, terkhususnya di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim afirmasi 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim oposisi 2 untuk menanggapi pernyataan dari tim afirmasi 2. Terima kasih, saya sampaikan kepada moderator. Saya menanggapi dari pihak afirmasi, Saudara Arif. Menurut kami, akan terdapat perbedaan pada pakaian yang sekolah. Beberapa orang menggunakan hijab dan yang lain tidak. Malahan, akan ada orang yang memang wajib menggunakan hijab tersebut, tetapi tidak menjalankan kewajibannya, karena adanya peraturan yang fleksibel. Hal ini tentunya dapat membuat luntur nilai agama. Selain itu, rentan terjadi pembulian pada siswa yang tidak menggunakan hijab di sekolah. Menurut kami, solusi yang tepat adalah perlunya standar untuk menggunakan hijab di sekolah supaya menghindari pembulian tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim oposisi 2. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim afirmasi 3 untuk menanggapi tim oposisi 2. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh moderator. Saya ingin menanggapi
perkataan dari Saudara Muhammad Hasbi Fauzi dari tim oposisi yang mengatakan menghindari pembulian dengan cara menyamaratakan penggunaan hijab untuk seluruh siswi. Menurut kami, pembulian memang adalah salah satu persoalan yang harus kita berantas, tetapi tidak dengan cara memaksa siswi menyamaratakan identitas dirinya. Seharusnya kita menanamkan rasa toleransi antar keberagaman di negara ini sedari dini. Dengan cara menyamaratakan penggunaan hijab untuk seluruh siswi adalah salah satu cara yang tidak efektif. Pertama, itu adalah pemalsuan identitas diri. Kedua, hal itu juga menyebabkan keterbiasaan, nanti akan mengikis rasa toleransi dan keimanan suatu individu. Terima kasih kepada tim afirmasi 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim oposisi 3 untuk menanggapi pernyataan tim afirmasi 3. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menanggapi Saudara Clara Berliana dari tim afirmasi. Pendidikan tentang toleransi dan menghargai orang lain memang perlu ditekankan, tetapi hal itu baru membuahkan hasil dalam jangka panjang. Jadi menurut saya, dengan adanya penggunaan hijab di sekolah bukan membuat nilai-nilai toleransi terkikis, malah semakin mengansi terhadap perbedaan yang ada. Juga dengan diberlakukannya wajib hijab di sekolah yang mayoritas muslim, karena hal ini akan mencegah terjadinya pembulian. Semakin meningkatnya toleransi dan mengetahui keberagaman yang ada di Indonesia, hijab juga tidak dilarang di berbagai agama Indonesia. Bahkan agama di Indonesia menganjurkan untuk menutup aurat terutama pada perempuan. Terima kasih. Terima kasih kepada tim oposisi 3. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim afirmasi 4 untuk menanggapi pernyataan dari tim oposisi 3. Terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Saya dari tim afirmasi izin menanggapi pernyataan dari tim oposisi 3, Saudari Rama Widya. Menurut Undang-Undang 1945, Pasal 29 Ayat 2, negara menjamin setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut kepercayaannya. Dalam hal ini, pemaksaan untuk memeluk agama tertentu dan melakukan ritual agama tertentu adalah hal yang dilarang dan tidak mencerminkan kerukunan antar umat beragama. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada tim afirmasi 4. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada tim oposisi 4 untuk menanggapi pernyataan dari tim afirmasi 4. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menanggapi pernyataan dari Saudara Afrijan dari tim afirmasi 4. Banyak peraturan tidak tertulis yaitu norma-norma di suatu daerah yang harus dipatuhi. Contoh norma tersebut adalah menggunakan hijab. Beberapa daerah sangat sensitif dengan hal ini, misalnya di daerah Aceh. Perempuan yang tidak memakai hijab umumnya mendapatkan stigma buruk dari masyarakat. Di samping itu, hijab bukanlah hal yang buruk karena pakaian tertutup seperti itu tidak dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti ruda, paksa, dan pembulian. Selain itu, hijab juga mencerminkan nilai-nilai luhur agama. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada tim afirmasi dan tim oposisi yang sudah mengemukakan argumennya masing-masing. Selanjutnya, saya sebagai moderator, setelah perdebatan yang sudah dilakukan, saya akan menyimpulkan untuk masing-masing tim. Pertama, untuk tim afirmasi, kesimpulan yang saya dapat adalah pemaksaan penggunaan atribut keagamaan tertentu menunjukkan sikap intoleransi dan tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Indonesia adalah negara hukum dan bukan milik sekelompok golongan dan agama tertentu. Untuk kesimpulan tim oposisi adalah, hijab bukanlah hal yang buruk, namun hijab adalah bentuk dari nilai luhur agama. Hijab dapat menutup aurat sepenuhnya dan dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Hijab juga sesuai dengan norma-norma yang berkembang di masyarakat yang harus dipatuhi. Sebelumnya sesudahnya kami dari kelompok Nawasena mengucapkan terima kasih dan kami juga mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.